You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Mari sama-sama kita berdoa. Sebelum kita membaca, merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang dalam ucapan syukur kepadamu. Terima kasih buat kesempatan indah yang Tuhan berikan untuk kami bersama-sama datang memuji, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Tiba waktunya bagi kami untuk membuka firman-Mu. Kami mohon ya Tuhan, ketika kami akan membuka firman-Mu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan berbuah nyata di dalam hidup kami. Seperti pujian yang baru saja kami dengarkan, Christmas isn't Christmas till it happens in our hearts. Natal bukanlah Natal sebelum itu benar-benar kami alami di hati kami. Karena itu kami berdoa kiranya kesempatan siang hari ini Tuhan berkenan melawat kami sekalian. Ke dalam tangan pengasihan-Mu kami menyerahkan waktu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom teman-temanku sekalian, adik-adik yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Ya sudah kenal sih belum tentu disayang ya. Nah hari ini saya bersyukur kepada Tuhan boleh melayani adik-adikku sekalian. Saya Alex Nanlohi. Saat ini saya ada di Jakarta. Saya melayani di dalam pelayanan siswa dan mahasiswa di Jakarta dengan pelayanan di Perkantas Jakarta. Dan siang hari ini saya bersyukur kepada Tuhan boleh melayani adik-adik sekalian. Saya juga pernah siswa beberapa puluh tahun yang lalu. Saya alumni dari SMA Negeri 1 di Makassar, ya, bukan di Medan dan sekitarnya. Lalu kemudian Tuhan kasih kesempatan saya studi lanjut, saya kuliah S1 di dalam bidang ilmu komunikasi. Saya studi di FISIP Universitas Indonesia. Dan kemudian setelah itu saya bergabung dengan pelayanan dan Tuhan memberi kesempatan saya boleh studi lanjut lagi dalam bidang teologia. Dan saya studi lanjut bidang teologia di Inggris untuk bidang misiologi. Dan bersyukur boleh melayani adik-adik sekalian. Salam kenal tadi beberapa yang kenalan begitu ya. Ada siapa tadi? Ada Devlin gitu dari SMA 4 kelas 11 ya. Salam kenal. Bersyukur boleh mengenal adik-adik sekalian. Nah, saya boleh share screen, Kak, dari laptop. Saya akan share screen buat kita. Tolong bisa di-allow dan kita akan sama-sama melihat tema yang penting ini ya. Hari ini kita bicara tentang Immanuel. Nah, mari kalau adik-adik sekalian punya Alkitab sih boleh dibuka juga ya. Abang sudah siapkan sebenarnya semua ada di screen. Jadi nanti kita akan melihat apa yang ada di screen di depan kita ya. Nah, mari kita melihat terlebih dahulu bahwa hari ini kita bicara tentang Immanuel atau God with us. Saya pikir seringkali ini jadi hal yang dibahas atau disampaikan, tapi pertanyaannya, sudahkah kita memahami artinya? Dengan situasi corona apalagi ya, ketika semua harus begitu terbatas. Teman-teman sekalian, kita pun merayakan Natal di tengah pandemi seperti ini. Waktu saya coba merenungkan, akhirnya kan banyak hal dalam Natal yang kita potong ya, atau kita sederhanakan. Akhirnya muncul pertanyaan, apa sih yang paling penting di dalam Natal?
Dan akhirnya saya melihat sebagaimana sebuah kalimat dalam bahasa Inggris bertanya seperti ini. What is the most important part about Christmas? Dan dijawab, the most important part about Christmas is the first 6 letters. 6 huruf pertama. Christ. Bayangkan, Christmas without Christ tinggal Mas ya. Mas ya, ini bukan perayaan mas ya. Kita berbicara tentang Natal di mana Kristus harus jadi pusat Natal. Christmas is empty without Jesus, and Jesus supposed at the very heart of our Christmas. Harusnya Yesus di pusat daripada Natal kita. Mari kita lihat sama-sama berita yang disampaikan oleh malaikat kepada Yusuf yang waktu itu berniat menceraikan Maria diam-diam karena Maria ketahuan telah mengandung dari Roh Kudus. Perhatikan apa yang disampaikan oleh malaikat. Malaikat mengatakan, Yusuf, jangan kau ceraikan Maria, ya. Dan kemudian kita lihat ya ayat 21 sampai 23 dalam Injil Matius. Malaikat berkata, iya, maksudnya Maria akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau di sini Yusuf, akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Teman-temanku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Natal kita berbicara tentang Kristus yang lahir. Tetapi pertanyaan utamanya, who is Jesus? Siapakah dia yang datang itu? Di dalam bacaan kita barusan ada 2 nama yang muncul. Kalau kalian jeli memperhatikan tadi, yang pertama di ayat 21 ya, dikatakan namakan dia Yesus. Atau malaikat bilang nanti beri nama dia Yesus. Nanti kalian lihat lagi, itu muncul di ayat 25. Dan ayat 23 muncul lagi nama Immanuel. Dan sebenarnya ini adalah penggenapan apa yang dinubuatkan di dalam Yesaya pasal 7 ayat 14. Kalau teman-teman perhatikan di Alkitab kita ada 3 kali muncul kata Immanuel. Pertama di Yesaya 7:14, lalu di Yesaya 8 ayat 8, dan itu digenapkan di dalam diri Yesus di Matius 1 ayat 23. Hari ini kita tidak hanya bicara nama saja, tapi saya ingin mengajak teman-temanku sekalian melihat apa arti nama ini bagi kita. Jadi mungkin muncul pertanyaan, jadi Bang, namanya itu yang mana? Yesus atau Immanuel? Atau namanya 2? Ya, nah, ini menarik ya. Kalau kita perhatikan, disebut namanya Yesus, tetapi juga dia dikatakan Immanuel. Jadi sebenarnya seperti ini kira-kira pemahamannya. Namanya Yesus, tetapi dia itu adalah Immanuel. Karena perhatikan ya, yang namanya itu yang Yesus ya. Itu, Yesus kan nggak pernah dipanggil Noel ya, Immanuel, tetapi dipanggil Yesus. Jadi sama seperti begini. Presiden Jokowi, ya namanya Jokowi. Nah, dia adalah presiden. Ya, kira-kira gambarannya seperti itu, sehingga menjadi pertanyaan, apa arti nama ini buat kita? Saya ingin mengajak kita melihat 2 hal penting hari ini. Nama ini sungguh berarti pertama bagi keselamatan kita, dan yang kedua bagi kehidupan kita. Ingat ya, yang pertama untuk apa? Untuk keselamatan kita, dan yang kedua untuk apa? Untuk kehidupan kita. Nah, Abang ajak kita mulai dari yang pertama. Apa arti nama ini bagi keselamatan kita? Menarik sekali, nama Yesus dijelaskan di dalam kalimat yang disampaikan malaikat. Dia akan disebut Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Teman-temanku yang dikasihi Tuhan,
Berita Natal pertama kali ketika datang juga kepada para gembala di Lukas pasal yang kedua. Perhatikan bagaimana malaikat berkata, inilah berita kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Teman-temanku, kalau perhatikan berita ini, ada nggak ya berita yang menjadi kesukaan besar untuk seluruh bangsa? Karena biasanya berita-berita itu lokal, hanya sukacita di daerah itu. Kalian misalnya baru pemilihan apa? Kepala daerah misalnya ya di Medan dan sekitarnya, di Sumatera Utara. Ya itu berita sukacita mungkin kalau ternyata pilihanmu yang menang. Tapi itu di sana, saya nggak merasa sukacita amat gitu ya. Istilahnya beda lokasi teman-teman. Lalu pertanyaannya, apakah berita kesukaan besar yang untuk seluruh bangsa? Yang waktu semua bangsa dengar itu, mereka bisa mengatakan, yes, ini sukacita. Dan inilah yang dikatakan di dalam Lukas pasal 2 bahwa seorang juru selamat telah lahir. Inilah berita sukacita terbesar untuk seluruh bangsa. Teman-teman, tapi menghayati berita sukacita, mungkin kita perlu juga tahu apa sih berita duka cita terbesar. Jadi, kita mesti paham dulu sebenarnya apa sih berita duka cita terbesar, sehingga waktu berita sukacita itu datang, itu benar-benar sukacita. Di mana kita belajar tentang berita duka cita terbesar di bawah kolong langit ini? Oh, berita duka cita sekarang adalah COVID-19. Tapi Alkitab memberikan satu berita duka cita terbesar sepanjang sejarah. Roma 3 ayat 23. Perhatikan kalimatnya. Semua orang telah berbuat dosa. Siapa yang berdosa? Bukan cuma orang bodoh ya. Bukan cuma orang yang kurang pendidikan, orang yang miskin. Kadang-kadang kita pikir, oh pantas dia nyolong, dia nyuri karena dia miskin sih ya. Tapi perhatikan, Alkitab berkata yang berdosa adalah semua orang. Abang makin sadar sebenarnya dosa inilah the real pandemic. Sin is actually the real pandemic. Karena apa? Perhatikan, semua orang berdosa. Kalau dibilang corona pandemi, oke ya. Terjadi di banyak tempat di dunia. Tapi jangan lupa loh. Corona ini kan tidak semua kena. Ada yang kena, ada yang tidak. Ada yang sakit, ada yang sehat. Tapi waktu Alkitab berbicara dosa, dosa adalah melanda semua orang. Semua orang. Baik dia miskin, dia kaya, dia tua, dia muda, dia terpelajar, tidak terpelajar, dia perempuan, dia laki-laki. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan Alkitab memberikan gambaran yang lebih menyedihkan lagi, bahwa di dalam dosa manusia seperti diperbudak, teman-teman. Dosa memperbudak. Perhatikan istilah yang digunakan oleh Paulus. Paulus menggunakan istilah, kamu itu hamba dosa. Jadi dosa dibuat atau dipersonifikasi seperti seorang tuan yang sedang memperbudak. Inilah sifatnya dosa-dosa itu membelenggu, teman-temanku. Ada orang yang dibelenggu oleh hal-hal yang buruk. Tapi jangan lupa, hal-hal baik juga yang tidak dipakai dengan tepat itu justru juga memperbudak. Dengar kalimat abang baik-baik. Hal-hal buruk yang dilakukan sudah pasti memperbudak. Tetapi hal-hal baik juga yang tidak dipakai dengan tepat itu memperbudak, itu membelenggu. Ada orang yang dibelenggu oleh hal ini. Ada yang pikir, wah saya masih coba-coba bang, rokok, narkoba. Hati-hati. Awalnya mungkin tidak kamu beli. Kamu masih minta, pinjem dong rokoknya, mau rasa dong. Lama-lama kamu mulai beli. Lama-lama kamu dibeli sama rokok. Saya kadang-kadang mikir ya, jadi Tuhan itu repot juga ya. Kenapa? Coba bayangkan ya. Manusia itu maunya empang, enak dan gampang. Doanya gini, Tuhan, kasih saya kesehatan. Rokoknya jalan terus. Gimana ini? Banyak orang tidak serius dengan kehidupan kerohanian. Diperbudak oleh dosa. Belum lagi ada orang-orang yang diperbudak oleh pengalaman hidup.
Teman-teman, memang tidak semua pengalaman hidup kita menyenangkan. Ada yang mungkin mengalami kesedihan, kepahitan, di-abuse di dalam keluarga mungkin. Sehingga ada orang yang dibelenggu oleh akar pahit. Sulit mengampuni. Tapi abang bilang tadi apa? Hal baik juga bisa memperbudak. Oh bisa kalau nggak dipakai dengan tepat. Contohnya ini. Ya, kita butuh HP nggak? Ya, butuh lah kebaktian ini. Semua mungkin pakai HP, pakai laptop gitu ya. Tapi ketika kemudian kita dibelenggu oleh HP, ini jadi mengerikan. Namanya smartphone, tapi kita tidak pakai dengan smart. Ada orang-orang yang tidak dengan tepat menggunakan apa yang dimilikinya. Ada orang yang diperbudak oleh hal baik lainnya ini. Belanja. Wah, kalau bicara belanja kayaknya sekarang kan gampang banget ya. Cuma setinggal klik gitu ya. Sehingga pertanyaannya, apakah yang kita beli itu keinginan atau kebutuhan? Jadi seringkali manusia di dalam kesulitan untuk mengerti kebenaran dibelenggu oleh keinginan-keinginan yang tidak dibutuhkan. Dan saya ngelihat ya, banyak nih ya yang ngalamin seperti itu. Belum lagi ya, nah ini yang suka drama Korea juga ya. Ya bersyukur sih kita melihat ada drama yang baik, tentunya tonton sesuai umur kamu. Tapi jangan-jangan kamu bukan penonton, kamu sudah jadi pecandu. Ya, bisa begitu rupa, binge watching gitu ya. Kalau anak sekarang mah kalian ngerti ya. Karena kayaknya terus-terusan begitu bisa jor-joran. Dan banyak sekali seri-seri yang bagus. Tapi kemudian pertanyaannya, kita nonton atau kita jadi candu begitu ya. Tentu tidak salah nonton. Tapi pertanyaannya, ketika kita tidak dengan tepat menggunakan waktu kita, waktu belajar dipakai nonton, ya nggak tepat, teman-teman. Ya, tapi ya, saya nggak tahu kalian timnya siapa ya. Timnya Dosan atau Han Ji Pyong ya, mereka aja bersahabat begitu ya. Nah, ini realita-realita yang muncul di sekitar kita. Belum lagi game. Wah, game ini baik. Tentu Tuhan juga nggak melarang kita main game yang tepat, tentu game yang baik, yang kita bisa refreshing di situ. Tapi jangan-jangan kita udah lebih kecanduan game, bukan lagi penikmat, tapi sudah jadi pecandu. Dan akhirnya susah, kalau udah main game kayaknya susah sekali berhenti. Nonton drama Korea susah sekali berhenti. Disuruh ini dan itu susah untuk melakukannya. Baca Alkitab baru 2 menit, ngantuknya luar biasa. Tapi kalau nonton, main game kayaknya melek terus begitu ya. Wah, belum lagi lah ini Among Us begitu ya sekarang ya. Anak-anak siswa, mungkin waktu belajar kamu juga bisa jadi main begitu. Nah, kalau itu yang jadi realita kehidupan kita kan nggak tepat, teman-teman. Kemarin saya dapat tema juga ya. Natal itu sebenarnya apa ya? Natal itu adalah Jesus Among Us ya. Dia bukan imposter, dia savior, dia juru selamat. Ada orang yang diikat dengan pornografi. Di saat-saat online seperti ini, banyak yang jatuh di dalam dosa ini. Sehingga adik-adikku, saya ingin ingatkan kalian, hati-hati. Betapa mengerikannya dosa. Belum lagi yang dibelenggu oleh LGBT seperti ini. Dan juga ada yang terjebak dengan free sex. Dan Alkitab dengan jelas mengatakan, akhir cerita dari kehidupan dalam dosa. Roma 6 ayat 23a. Sebab upah dosa ialah maut. Tapi teman-temanku, perhatikan ya, bahwa seringkali kita hanya hafal ayat itu separoh. Hafal Roma 6 ayat 23 A-nya doang. Waktu ditanya, apa itu Roma 6 ayat 23? Sebab upah dosa ialah maut. Jangan lupa itu hanya bagian A-nya. Teman-teman perlu belajar melihat seluruh ayat itu karena ada berita sukacitanya di bawah. Perhatikan, sesudah kata tetapi. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jangan cuma hafal bad news-nya. Roma 6:23, sebab upah dosa adalah maut. Itu berita duka citanya adik-adikku. Tapi lihat berita sukacitanya. Kalau dosa membawa maut, maut adalah mati kekal, binasa. Di dalam Yesus ada hidup yang kekal. Karena itu waktu malaikat datang dan berkata, anak ini namanya Yesus, dia yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ini berita sukacita yang besar. Karena Yesus yang datang, ingat ya, dia tidak hanya datang di waktu Natal.
Yesus yang lahir waktu Natal, dia bertumbuh besar. Dia hidup melayani, menderita, bahkan mati menyerahkan nyawanya di kayu salib. Tapi dia bangkit, dia naik ke surga, dan dia berjanji akan datang kedua kali. Teman-teman, jangan cuma melihat satu sisi. Natal barulah awal, tapi jangan lupa Yesus yang lahir di waktu Natal. Dia adalah juru selamat yang membayar harga mahal untuk penebusan kita. Kalau yang kita rayakan adalah Yesus yang menyelamatkan kita, mari kita tidak lagi berpusat pada dosa. Hidup berpusatkan Kristus. Mari belajar hidup berbeda dengan dunia. Kalau dunia mengikuti dosa, segala kecemaran, maka kita tidak. Kita berkata, Tuhan, saya mau hidup benar. Dalam cara belajarmu kelihatan berbeda. Kalau semua senangnya nyontek, copy paste, maka kamu berkata, tidak, saya sudah ditebus. Saya merayakan Natal. Yang datang adalah juru selamat. Saya tidak mau hidup lebih lama dalam dosa. Kalau ada yang sudah bekerja ya, mungkin ada kakak-kakak pemimpin kelompok sharing juga, ada yang alumni. Kalian juga dalam cara bekerja. Ini bukan hanya firman buat adik-adik, buat kita semua membutuhkan firman Tuhan untuk mengoreksi hidup kita. Cara kita bergaul. Apakah kita menjadi orang-orang yang membawa perubahan di tengah pergaulan? Kenapa kita harus ikut yang nggak benar? Banyak anak Tuhan cuma jadi trend follower. Saya rindu sekali kita jadi trendsetter. Kalau kalian punya media sosial, pakai itu mengabarkan kebenaran, menyatakan hal-hal yang positif, yang baik. Kalau kamu rayakan Natal, maka ingat gaya perpacaranmu juga buat yang sudah pacaran ya. Saya sih sebenarnya tidak terlalu rekomendasi anak SMP, SMA pacaran. Nantilah, kalau sudah kuliah boleh. Tapi kalau ada yang udah terlanjur pacaran, maka saya ingatkan, hati-hati. Jangan asal mengumbar nafsu. Bangun hidup yang berakar dalam firman Tuhan. Ini hidup yang baru. Kalau yang datang juru selamat, saya diselamatkan. Saya nggak mau hidup di dalam dosa. Maka saya berkata, Tuhan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku waktu aku berjalan di dunia yang gelap. Firman-Mu itu terang bagi jalanku. Biarlah kita mengalami komunitas. Saya bersyukur ya, di sekolah-sekolah kalian ada persekutuan yang juga menolong kalian bertumbuh di dalam Tuhan. Sehingga ingat baik-baik. Yang lahir itu Yesus. Dia menyelamatkan engkau dan saya dari dosa. Bagaimana hidupmu? Natal bukan sekadar sebuah perayaan. Tetapi Natal seharusnya menjadi perubahan. Ada perubahan dari hidup yang ditebus. Tidak lagi menikmati dosa. Tapi hidup yang menikmati Allah. Hidup yang sungguh-sungguh menyatakan, Tuhan, ini hidupku, ku persembahkan bagimu. Selanjutnya, kalau kita perhatikan ya, apa arti nama ini? Yang pertama tadi, namanya Yesus. Yang kedua, namanya disebut dia adalah Immanuel. Ya, kalau teman-teman memperhatikan, dikatakan dia Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Sehingga kalau kalian perhatikan dengan baik, Allah menyertai kita ini menjadi nama yang bisa kita nikmati bagi kehidupan kita. Ya, teman-teman ingat ya. Yang menyertai kita itu Allah yang jadi manusia. Di dalam Kristus dia menyertai kita. Saya mohon dibantu dari slide-nya. Ada sedikit teknis di laptop saya. Jadi waktu bicara Immanuel, Allah yang menyertai kita, ingatlah teman-temanku bahwa ini adalah janji Allah. Oke, sebentar, sudah bisa ya? Sebentar. Oke, semoga kalian bisa lihat lagi. Tadi abang bilang ya, Natal itu biarlah bukan cuma perayaan tapi perubahan. Kadang-kadang kalau Natal ini cuma membawa perubahan berat badan sih salah juga ya. Natal jadi tambah gendut gitu, tambah banyak makan. Natal harusnya membawa perubahan hidup bahwa saya tidak lagi hidup menikmati dosa. Apa arti nama ini bagi kita? Saya katakan tadi yang kedua, nama itu disebut Immanuel, Allah menyertai kita.
Kalau kalian perhatikan, Allah menyertai kita ini adalah nubuat yang disampaikan Nabi Yesaya 700 tahun sebelum Yesus lahir. Kadang-kadang kita pikir ya, dalam pergumulan hidup yang sulit, banyak orang berpikir, Tuhan, kenapa susah banget ya? Atau bahkan kita meragukan Tuhan, kita merasa Tuhan tidak peduli dengan hidup kita. Abang tidak tahu apakah adik-adikku dalam situasi seperti ini kamu ada yang merasakan seperti itu. Tapi ingat firman Tuhan, bahwa ini semua ada di dalam waktunya Tuhan. Galatia pasal 4 menuliskan tetapi setelah genap waktunya. Wah, saya waktu mikir-mikir genap waktunya lama juga ya. 700 tahun. Lalu Allah menggenapkan janjinya. Tapi dia bukan Allah yang ingkar janji. Karena itu Petrus berkata di dalam suratnya 2 Petrus 3, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Saya tidak tahu kalau ada adik-adikku sekarang sedang merasakan kesedihan, mungkin karena pergumulan keluarga di tengah pandemi. Kamu mengalami, mungkin orang tua juga bilang, kita harus siap-siap hidup ketat sedikit karena mungkin pekerjaan sulit, gaji dipotong oleh perusahaan. Bahkan beberapa teman saya melihat juga dalam situasi yang tidak mudah, ada yang terkena COVID, ada yang bahkan kehilangan anggota keluarga yang dikasihi. Sehingga situasi yang tidak mudah, kadang-kadang kita bertanya, Tuhan, mana penyertaan-Mu? Abang beberapa kali diminta memimpin kebaktian persiapan ujian nasional di sekolah. Jadi nggak tahu, unik juga ya kalau mau persiapan ujian nasional aja kebaktian ya. Lalu kemudian saya suka tanya begini ya, ini cara kita melihat tentang Yesus. Saya bilang begini sama adik-adik siswa, saya tanya, kalau kalian lulus ujian nasional, Tuhan Yesus baik? Semua jawab, baik. Itu gampang sekali jawabnya. Saya tanya lagi, kalau kalian tidak lulus ujian nasional, Tuhan baik? Gitu ya. Susah jawabnya ya teman-teman ya. Tapi pertanyaannya begini, apakah Tuhan itu jadi baik atau tidak baik tergantung pengalaman kita. Kalau saya lagi ngalamin baik, oh dia baik. Kalau saya lagi ngalamin nggak baik, oh dia tidak baik. Saya pikir kita tidak memiliki Tuhan yang seperti itu. Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu baik. Kadang-kadang papa mamamu hari ini baik ya, besok marah-marah, lusa baik lagi, terus mungkin marah lagi seminggu. Tuhan kita bukan seperti itu. Dia Allah yang setia. Dia Allah yang senantiasa baik. Sehingga ketika engkau dan saya mengalami pergumulan, jangan ragukan kebaikan Tuhan. Dan Natal telah menjadi satu jawaban bahwa Tuhan benar-benar hadir. Dia tidak meninggalkan kita. Penyertaan Allah adalah dasar yang teguh bagi kita untuk hidup punya pengharapan. Tapi mungkin kau tanya, Bang, tapi kan Yesus naik ke surga. Bagaimana dia menyertai saya? Ketika dia naik ke surga, dia mengutus Roh Kudus. Melalui rohnya Yesus masih terus menyertai kita. Kemanapun kita pergi saat ini, percayalah, Allah akan menyertai kita. Walaupun pergumulan hidupmu mungkin sulit, Tuhan saya belum mengerti. Tapi ingatlah, Yesus tidak hanya menyertai kita saat tenang dan aman. Namun ia tetap menyertai kita pada masa-masa yang paling sulit sekalipun. Jangan berharap pada manusia, pada dunia, tapi berharaplah pada Allah. Ada 3 ketakutan yang katanya paling ditakuti oleh orang muda. Saya baca satu artikel, dia bilang ada 3 ketakutan orang muda. Apakah ini juga ketakutan adik-adikku? Ada yang takut akan masa depan. Ada juga yang takut dengan kegagalan. Dan ini yang paling umum ya. Generasi yang paling takut dengan kesepian. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini firman Tuhan namanya adalah Immanuel, Allah menyertai kita. Dia tidak meninggalkan engkau kesepian. Kau takut masa depan, dia ada di masa depan. Kau takut kegagalan, dia menopangmu dalam pergumulan hidupmu. Teman-teman, bukan berarti tidak ada pergumulan. Saya pikir bukan demikian hidup beriman kita.
Abang tuliskan demikian, God never promises that we will never face struggles or problem. Tuhan nggak pernah janji seperti itu. Baca di Alkitab tidak ada. Kalau kamu anakku, maka kau nggak akan ngalamin pergumulan. Kau di sekolah nggak ada ujian. Kenapa? Kau anak Tuhan. Yang ujian itu yang bukan anak Tuhan. Nggak ada. Kalau hujan, hujanlah rumahmu. Mau kau anak Tuhan, sebelah rumahmu juga bukan anak Tuhan. Kadang-kadang kita pikir, emangnya kalau hujan cuma turunnya di rumah orang aja, rumahku bebas, nggak kena hujan. Medan banjir, ngalamin, oh anak Tuhan juga banyak kena banjir. Saya akhirnya sadar ya, bahwa Alkitab tidak pernah berkata hidup tanpa pergumulan. Bukan itu yang Tuhan janji. Tapi yang dia janji adalah, aku menyertaimu. God walks with us in our struggles. Abang pikir-pikir ya, waktu malaikat datang ketemu gembala. Gembala itu kan golongan paling miskin ya. Lalu dibilang, oh ini berita sukacita besar. Terus mereka datang pergi ke Bethlehem, lihat bayi Yesus. Nah, coba abang tanya. Waktu mereka ketemu Yesus, apakah gembala itu pulang jadi konglomerat? Wah, langsung kemudian jadi, oh sekarang tidak lagi menggembala, sudah naik derajatnya. Kadang-kadang pergumulan masih tetap ada. Bahkan real, kita masih mengalami, tetapi Tuhan hadir. Dia jawaban, dia penopang, dia kekuatan. Itu cukup bagi kita mengalami dan melalui pergumulan hari-hari ke depan. Melangkah dengan pasti. Beberapa teman-temanku saya lihat sudah mulai menyerah sama belajar online ya. Karena memang nggak mudah. Tapi bolehkah abang minta di dalam nama Tuhan kepada kalian, bertahanlah. Minta kekuatan dari Tuhan. Belajar berdoa, belajar berserah sama Tuhan. Jangan berpikir ini cuma masalah biasa aja ya. Saya tetap meyakini ini salah satu cara Tuhan. Saya yakin kalau Tuhan menolong kalian lewati pergumulan ini, kalian akan jadi generasi yang tangguh. Kenapa? Karena zaman abang kita nggak ngalamin seperti yang kalian alami. Harus belajar dengan sungguh-sungguh. Kadang-kadang susah konsentrasi, tapi minta sama Tuhan. Kadang-kadang jangan berpikir hal rohani itu cuma sepele ya. Tuhan juga Tuhan yang menyertai studimu. Tuhan yang menyertai keluargamu. Waktu sekarang mungkin kau bilang tambah banyak pergumulan di rumah, berantem terus mama sama bapak, makin ketemu kayak anjing sama kucing orang itu. Kadang-kadang kita pikir, Tuhan bagaimana melewati semua ini? Naikkan doa. Ingat dia beserta kita. Dalam studi Giving Your Best, ingat dia Immanuel. Dan dia Allah yang berjalan bersama engkau dan saya. Jangan takut. Tuhan hadir dan tidak meninggalkan. Katanya di Alkitab ada 365 kali frase jangan takut ya. Jadi kayaknya cukuplah sehari satu ya, jangan takut. Nanti besok baca lagi, jangan takut. Jadi hari ini kita simpulkan. Apa yang kita lihat dari nama itu? Nama yang lahir ini. Namanya Yesus Sang Immanuel. Nama ini sungguh-sungguh berarti. Buat keselamatanmu dan buat kehidupanmu. Lalu bagaimana kita merayakan Natal? Gimana sih, ada yang pernah nanya abang beberapa tahun lalu. Jadi gimana bang caranya merayakan Natal ya? Saya bilang, kau sudah nyanyi tadi. Hah? Nyanyi ya? Saya bilang, kau kan nyanyi tadi. Lagumu apa? Hai dunia, gembiralah dan sambut rajamu. Di mana sambutnya? Di hatimu, terimalah. Saya bilang sama adik itu, Natal itu yang paling penting siapkan hati. Siapkan hatimu untuk Natal. Christmas is not so much about opening presents as opening our hearts. Lagu indah tadi. Christmas isn't Christmas till it happens in your heart. Kalau yang lahir juru selamat, maukah kau buka hatimu menerima dia sebagai satu-satunya Tuhan dan juru selamat dalam hidupmu? Kalau yang lahir adalah Immanuel, maukah engkau percaya dan tidak takut menjalani hari-hari hidupmu ke depan? Kalau yang lahir itu adalah Yesus Sang Immanuel,
Maukah kita alami hidup yang berkemenangan? Pergumulan tetap ada. Dan mungkin ke depan tahun 2021 juga masih akan ada pergumulan. Tapi janji Tuhan tetap sama. Aku tidak akan meninggalkan engkau. Aku bereskan masalah paling dasar hidupmu, yaitu dosa. Supaya kau tidak hidup lebih lama dalam dosa. Dan aku mau saat ini engkau percaya kepadaku. Berseru kepadaku dalam kesesakanmu. Ingatlah, aku menyertai engkau. Saya mengajak kita tunduk kepala. Semua kita yang mendengar firman siang hari ini, mari kita menundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Menundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Dan saya ingin kita saat ini meresponi firman Tuhan. Jika siang hari ini kau sudah dengar firman Tuhan, izinkan sebagai hamba Tuhan saya memberikan beberapa pertanyaan untuk teman-temanku jawab secara pribadi. Saya harap kita bisa dengan kusuk di tempat masing-masing. Kalau kalian bersama-sama tidak usah lagi bercanda satu sama lain, tapi mari berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Abang ajak taruh tangan kanan kalian, taruh di dadamu. Dan mari setiap kita di hadapan Tuhan menjawab pertanyaan ini. Siapa yang berkata, Tuhan, di sini saya? Saya sudah dengar firman-Mu hari ini. Saya tahu bahwa yang datang adalah Yesus Sang Immanuel. Dan hari ini, saya mau buka hatiku. Saya mau menerima Engkau, ya Yesus, sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Kalau selama ini saya masih menikmati hidup dalam dosa, Tuhan, saya mau tinggalkan dosa. Saya tidak mau lagi hidup lebih lama dalam dosa. Tuhan, tolong saya. Dan saya mau hidup di dalam Tuhan. Jika ada adik-adikku yang mau buka hati terima Yesus, menyerahkan hidupmu, masa depanmu, ketakutanmu kepada Yesus, ingatlah Dia Immanuel yang menyertai kamu. Bagi kalian yang untuk pertama kalinya mau buka hati terima Yesus, sekali lagi, bagi kalian yang untuk pertama kalinya mau buka hati terima Yesus, Abang akan memimpin di dalam doa. Ikuti kalimat per kalimat dari doa saya. Jadikan ini sebagai doa pribadimu di hadapan Tuhan. Bagi teman-temanku yang hari ini mau buka hati pertama kali terima Yesus, ikuti doa saya di tempatmu masing-masing. Ya Allah, aku tahu aku adalah seorang yang berdosa. Aku ingin berbalik dari dosa-dosaku. Aku mohon pengampunan-Mu. Aku percaya Yesus telah mati untuk dosa-dosaku. Aku percaya Yesus sudah bangkit dari kematian. Dan aku percaya bahwa hanya di dalam Yesus aku memiliki hidup yang kekal. Hidup yang disertai Tuhan. Hari ini, aku membuka hatiku untuk menerima Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamatku. Mulai hari ini, aku menyerahkan kendali hidupku
sepenuhnya kepada Yesus. Inilah doaku ya Allah, di dalam nama Putramu Tuhan kami Yesus Kristus. Aku berdoa. Amin. Bagi adik-adikku yang sudah pernah menerima Yesus secara pribadi, tapi hari ini kau berkata, Tuhan, saya mau dibaharui. Abang rindu juga mendoakan keputusanmu. Mungkin kalian sudah pernah ikut acara semacam ini. Kau pernah buka hati terima Yesus. Tapi seiring berjalannya waktu, kau jatuh lagi dalam hidup yang lama. Dan hari ini Tuhan mengasihimu. Tuhan mau kau tidak lagi lebih lama dalam dosa. Tuhan mau membaharui engkau. Bagi adik-adikku yang rindu dibaharui, saya juga akan berdoa bagi kalian. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, hamba menyerahkan adik-adikku yang dibaharui sekali lagi. Mereka yang sudah pernah buka hati terima Yesus, tapi dalam perjalanan kehidupan mungkin mereka jatuh dalam dosa-dosa lama mereka. Mungkin mereka masuk dalam pergumulan yang membuat mereka meragukan kasih Tuhan, merasa Tuhan tidak peduli, Tuhan meninggalkan. Tapi hari ini ketika firman Tuhan dinyatakan bahwa yang lahir adalah Yesus Sang Immanuel, Tuhan, Engkau tidak meninggalkan. Engkau hadir dan berjalan bersama kami. Tolonglah adik-adikku dibaharui kembali dalam iman mereka untuk percaya penuh kepada Yesus dan juga punya hidup yang tidak hidup terus-menerus dalam dosa. Tolonglah adik-adikku ini, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang mengasihi mereka, kami menyerahkan setiap kami yang membaharui komitmen. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, selanjutnya kita bersyukur ada abang kakak yang akan mendoakan setiap keputusan yang kalian ambil. Bagi kalian yang sudah ada kelompok, ada abang kakak yang sudah mengontak, kalian sudah membuat kelompok, kalian akan melanjutkan pertemuan ini di kelompokmu masing-masing. Tapi bagi kalian yang tidak ada kelompok, tapi kalian ingin didoakan, maka tetap tinggal di Zoom meeting ini. Ada abang kakak yang nanti akan mendoakan keputusanmu. Abang ulangi, yang sudah ada kelompok, setelah ini boleh langsung lanjut dengan kelompokmu masing-masing. Tapi yang ingin didoakan dan belum punya kelompok, tetap tinggal di Zoom meeting ini. Nanti ada abang kakak yang akan mendoakan keputusanmu. Sekali lagi, saya harap kita bisa dengan tertib, dengan tenang untuk mengikuti bagian selanjutnya, karena ini bagian yang tidak terpisahkan dari ibadah KKR kita hari ini. Dan saya mohon nanti Bang Jupa bisa mengarahkan lebih lanjut. Tuhan Yesus memberkati dan meneguhkan setiap keputusan teman-teman.